Oke, tes video pertama. Oh, bukan. Video membahas buku pertama yang saya baca di tahun ini. Technically sebenarnya bukan buku pertama, ini buku kedua. Karena buku pertama yang saya baca, yang saya selesaikan adalah The Apothecary Diaries yang jilid pertama. Tapi itu baca ulang, jadi saya nggak hitung. Sementara yang sudah saya targetkan sebagai buku yang harus saya baca tahun ini adalah ini, Ayesha. Kalau kalian nonton video saya yang sebelumnya, untuk bulan Januari itu kan promnya buku yang ditulis oleh penulis muslim, dan waktu itu yang muncul pilihan-pilihannya itu ternyata mereka bukunya fantasi semua, dan agak saya lagi nggak mood lah intinya baca fantasi. Terus muncul pilihan-pilihan lain yang akhirnya kemudian pilihan saya jatuh ke buku ini, Ayesha. Ini judul aslinya Ayesha at Last, dan waktu itu saya tuh nggak sengaja gitu ya, pokoknya nyari aja penulis muslim yang ada di Storytel gitu, dan muncullah nama ini, Uzma Jalaluddin. Terus saya cari sinopsisnya di Google dan ternyata muncul gambar buku ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan walaupun saya bilang saya nggak pengen beli buku baru tahun ini, ternyata baru bulan Januari saya sudah beli 1, 2, 3, 4, 5 buku. Ya manusia memang cuma bisa berencana, pada kenyataannya ya manusia juga yang tetap melanggar rencananya. Jadi kenapa saya beli buku ini? Karena pertama dia berbahasa Indonesia, dan yang kedua seperti biasa harganya murah. Ini cuma 50.000. Ini saya baca cepet banget kemarin, seminggu yang lalu ya, berarti waktu liburan panjang, libur Imlek dan Isra Mi'raj itu cuma sehari saya selesaiin 459 halaman, dan saya sudah catat nih di sini poin-poinnya apa yang pengen saya sampaikan di review kali ini. Oke, sebelum saya ceritain tentang buku ini, saya mau kasih disclaimer dulu, peringatan buat kalian yang nonton kalau review ini akan spoiler kayaknya. Jadi keep in mind kalau misalnya nanti saya cerita bagian-bagian yang menurut kalian seharusnya nggak saya ceritain, sejak sekarang saya kasih tahu, mending kalian skip aja videonya, karena gaya saya kalau nge-review buku itu saya mau ceritain semua bagian yang menurut saya menarik untuk diceritakan, yang menurut saya bagus atau yang menurut saya nggak bagus. Jadi Ayesha ini pertama kali terbit tahun 2018. Aslinya judulnya Ayesha at Last, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Nora di tahun 2019. Penerjemahnya namanya Rosmia. Yang saya tahu lisensi untuk filmnya itu sudah dibeli, sama hak cipta film Ayesha dibeli oleh Pascal Pictures yang memproduksi film Spider-Man Homecoming dan Spider-Man Far From Home. Tapi sampai sekarang kita belum dengar kabarnya kan ya. Kita tunggu aja, mungkin suatu saat akan muncul film yang berjudul Ayesha at Last. Waktu googling di internet itu buku ini memenangkan penghargaan atau masuk nominasi gitu untuk kategori romance ketika buku ini baru saja terbit. Buku ini disebut-sebut sebagai Pride and Prejudice versi Islam. Saya sendiri belum pernah baca buku Pride and Prejudice, cuma saya sudah beberapa kali nonton filmnya yang tahun 2005, dan saya sesuka itu sama filmnya. Menurut saya bagus banget filmnya. Setelah baca bukunya, memang menurut saya karakter Ayesha dan Khalid ini, tokoh laki-lakinya, bisa dibilang cocok lah sama karakter Elizabeth Bennet dan Mr. Darcy di Pride and Prejudice. Jadi secara umum summary-nya kalau kalian pernah nonton atau baca Pride and Prejudice ya kayak gitulah ya, konfliknya mirip. Jadi ceritanya karakter utama kita si Ayesha ini berumur 27 tahun. Dia adalah muslimah yang bekerja sebagai guru pengganti. Kalau di luar negeri tuh ada ya
pekerjaan seperti itu. Jadi di sekolah kalau misalnya ada guru yang nggak masuk, si guru pengganti inilah yang bertugas untuk menggantikan di sekolah itu. Di umurnya yang sudah 27 tahun dan dengan latar belakangnya sebagai seorang India, sama ya seperti kita rata-rata orang Asia, usia segitu tuh sudah masuk usia panik. Walaupun sebenarnya kadang yang panik itu keluarganya ya, bukan kitanya. Dia sudah dicap sebagai perawan tua oleh keluarga besarnya. Di sisi lain, dia juga sebenarnya kurang menikmati pekerjaannya sebagai guru pengganti itu. Dia itu sebenarnya pengen menjadi seorang penyair. Di sisi lain ada si Khalid Mirza berusia 26 tahun yang kerja di sebuah perusahaan yang kalau dalam bayangan saya sih semacam konsultan gitu ya. Dia adalah manajer e-commerce. Kemudian dia karakternya itu strict, kaku. Kalau digambarkan di buku ini, dia itu nggak mau salaman sama perempuan, selalu pakai baju gamis putih gitu ya, ala-ala orang India yang muslim. Kemudian pakai peci putih, jenggotnya panjang, nggak kayak gini. Karena pandangannya yang begitu kaku tentang Islam itu, dia jadi kayak punya prejudis gitu ke orang-orang yang dia lihat. Dia sering menghakimi gitu ketika melihat orang di sekitarnya, terutama kalau muslim yang menurut dia perilakunya atau gaya hidupnya itu nggak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dia yakini kebenarannya. Sementara Aisyah ini lebih kasual, dia pakai jilbab tapi dia nggak sekaku si Khalid, dan dia juga sangat terbuka, belak-belakan gitu orangnya, nggak seperti perempuan Asia atau perempuan India yang seharusnya penurut kemudian tidak banyak bicara. Nggak kayak gitu. Aisyah itu orangnya apapun yang dia pikirkan dia akan sampaikan dengan tanpa ragu-ragu. Di samping dua karakter ini, ada banyak karakter di luar mereka yang ikut membangun cerita ini jadi lebih hidup. Kalau di Pride and Prejudice si Lizzie itu punya saudara banyak. Kalau di sini Aisyah itu punya sepupu. Si Khalid, dia punya ibu yang ternyata toksik, yang sangat ngatur lah ya. Kehidupannya Khalid itu harus berada di tangan ibunya, harus ibunya yang ngatur semuanya. Mereka kemudian dipertemukan oleh temannya Aisyah yang juga ternyata adalah teman kerjanya Khalid. Namanya Clara. Clara ini teman sekolahnya Aisyah yang kemudian jadi HRD di perusahaan yang sama di mana Khalid bekerja. Dan si Clara yang non muslim ini ketika ngelihat Khalid dan Aisyah, dia merasa kalau mereka berdua ini sebenarnya cocok. Jadi Clara inilah yang mengenalkan mereka. Walaupun sebenarnya Aisyah dan Khalid ini tinggal di daerah yang sama, yang kalau misalnya mereka mau berkunjung itu cukup jalan kaki aja sebenarnya, nggak perlu jauh-jauh gitu, karena mereka sama-sama India, sama-sama Muslim. Mereka tinggal di Kanada dan biasanya kan orang-orang imigran gitu ya, ketika tinggal di negara di luar negaranya itu mereka akan membentuk komunitas yang tinggal dalam satu komunitas di situ gitu. Jadi antara Aisyah dengan Khalid itu mereka bukan orang jauh. Bahkan Khalid itu sudah beberapa kali ngelihat Aisyah sebelum mereka diperkenalkan sama Clara. Setelah perkenalan itu, seperti di Pride and Prejudice, Aisyah dan Khalid ternyata lebih banyak gak cocoknya ketika ketemu daripada cocoknya. Si Aisyah yang anaknya belak-belakan ketemu sama Khalid yang begitu kaku dan memandang bahwa hidup itu hanya antara hitam dan putih. Membuat Aisyah bahkan menjuluki Khalid sebagai fundamentalis. Setelah itu mereka harus ketemu lagi di luar pertemuan yang dikenalkan sama Clara itu lewat sebuah acara konferensi yang diselenggarakan oleh masjid komunitas mereka, dan mereka berdua lah yang ditunjuk jadi panitianya. Di sini saya ngerasa agak kurang srek waktu baca novelnya, karena konferensi yang diadakan masjid itu adalah konferensi besar yang katanya di tahun sebelumnya itu sampai menerima undangan tamu sampai 500-an orang gitu. Dan
untuk mengadakan acara sebesar itu yang berhari-hari, masjid itu cuma Aisyah dan Khalid yang jadi panitianya, ditambah imam masjid dan 1 orang perwakilan IO. Itu menurut saya agak kurang masuk akal sih. Pas di bagian mereka rapat itu, saya tuh kayak, ini beneran mereka cuma rapat technically berempat, cuma maksudnya yang punya ide cuma mereka berdua, dan mereka berdua juga yang mengeksekusi semuanya gitu kan. Kayaknya kok nggak mungkin banget gitu ya. Cuman ya sudahlah, bagian itu saya lupakan. Yang jelas seperti itu keadaannya, karena mereka jadi panitia konferensi, jadi mereka harus sering ketemu rapat. Di luar itu, si Khalid yang sudah berusia 26 tahun itu mulai dicarikan jodoh oleh ibunya, dan ibunya sebagaimana orang India yang lain melaksanakan proses pernikahan itu secara tradisional, sesuai kultur mereka, yaitu dengan melalui perjodohan, sama seperti Aisyah. Cuman karena Aisyah perempuan, jadi dia cuma bisa menerima lamaran ya, walaupun di sini juga disinggung beberapa kali kalau perempuan melamar laki-laki duluan itu nggak masalah. Nah, si Khalid, ibunya Khalid itu melamar sepupunya Aisyah, namanya Hafsah. Ternyata dia ditolak sama Hafsah, dan ketika proses lamaran itu si Khalid kan nggak ikut. Cuma waktu itu Hafsah itu ditemenin sama Aisyah. Jadi ibunya Khalid itu sudah pernah ketemu sama Aisyah, dan kesan pertama mereka itu nggak bagus, dan tadinya sudah beres gitu. Si Hafsah nolak lamarannya, ibunya Khalid ngeliat Aisyah, dia nggak suka, jadi ya sudah, lewat aja begitu. Nah, yang menurut saya juga agak lucu lagi adalah ketika Aisyah ketemu sama Khalid kedua kalinya ya, setelah mau dikenalin sama Clara tapi nggak jadi waktu itu. Jadi waktu pertemuan pertama, Aisyah sama Khalid itu belum sempet memperkenalkan diri masing-masing. Cuma Aisyah tahu kalau si Khalid ini namanya Khalid dari Clara, sementara Khalid nggak tahu siapa nama Aisyah. Waktu mereka ketemu lagi di masjid untuk merapatkan konferensi yang mau diadakan itu, yang harusnya jadi panitia konferensi itu Hafsah, bukan Aisyah. Cuma Hafsah itu minta Aisyah untuk gantiin dia karena dia beralasan lagi ada kegiatan lain lah ya. Dan ketika ketemu di masjid, Khalid sama Aisyah dan imam masjid itu menyangka kalau Aisyah ini adalah Hafsah. Dan ini bagian lain yang menurut saya nggak banget. Aisyah memperkenalkan dirinya sebagai Hafsah. Itu juga alasan kenapa dia memilih untuk memperkenalkan diri sebagai Hafsah. Menurut saya alasannya sangat childish dia, hanya karena dia sakit hati atau tersinggung ya sama omongannya Khalid, yang menurut saya untuk orang usia 27 tahun kayaknya nggak dewasa deh. Karena di konferensi itu kan dia melibatkan orang lain, ada imam masjid, kemudian ada panitia yang lain juga, yang agak gimana gitu, kok bohong ke orang-orang di sekitarnya. Walaupun dia punya alasan yang cukup baik sebenarnya kalau pakai logika buku ini, cuma menurut saya itu tetap pilihan yang kayaknya nggak harus begitu gitu. Nggak tahu juga sih kalau misalnya ceritanya dibuat lain, apakah bisa dibangun konflik yang terjadi di antara mereka kemudian. Cuma bagian itu menurut saya nggak masuk akal. Karena gini, kan mereka tinggal di komunitas yang kecil ya sebenarnya. Jadi untuk bisa berbohong selama itu kayaknya nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal aja sama tetangga. Terus hari ini saya bohong, saya ngaku sebagai orang lain, masa besok nggak bakal ketahuan? Itu tuh kayaknya aneh aja gitu. Cuma ya sudahlah ya, namanya juga novel romance. Saya nggak terlalu mau mikir untuk bagian-bagian itu, karena dari awal ketika baca buku ini memang saya niatnya pengen bersenang-senang. Jadi bagian-bagian yang menurut saya nggak masuk akal itu saya maafkan aja. Yang penting saya pengen tahu gimana cerita mereka kemudian. Nah, karena kebohongannya Aisyah itulah, dan sifat dan sikap ibunya Khalid yang sangat penuntut dan pengatur, akhirnya nanti hubungan Aisyah dan Khalid itu menjadi sangat rumit. Ditambah lagi dengan masa lalunya
orang tuanya Aisyah, kemudian keluarganya Khalid juga yang ternyata punya sisi gelap dan kelam. Itu membuat cerita Aisyah ini menjadi lebih kaya, dan ini adalah nilai plusnya yang menurut saya memberi saya gambaran sedikit tentang kehidupan kultur ya Muslim India yang mungkin agak mirip ya sama kita di Indonesia, tapi ternyata levelnya lebih ekstrim sedikit gitu. Kalau di sana yang proses perjodohan, kemudian kontrol orang tua terhadap anak itu ternyata memang sebesar itu gitu kalau di komunitas Muslim India. Saya jadi waktu baca novel ini tuh saya sering kebayang ceramahnya Ustadz Noman Ali Khan. Itu kan beliau orang Pakistan ya kalau nggak salah. Beliau kan sering banget mention tradisi-tradisi di India atau Pakistan tentang ya kultur orang Pakistan yang dianggap sebagai kultur Islam, padahal sebenarnya itu ya budaya mereka aja gitu yang mengatasnamakan Islam. Dan membaca Aisyah itu kegambar gitu loh kayaknya, oh jadi yang dimaksud sama Ustadz Nauman itu yang kayak begini tuh ternyata. Cukup membuka mata saya lah ya, ternyata ada kultur yang jauh lebih parah daripada yang saya kenal di Indonesia. Terus apalagi ya, kayaknya sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa diceritakan dari novel ini karena novelnya romance. Jadi kita tahu lah ya novel romance itu biasanya berakhir seperti apa. Apalagi ini sudah jelas dibilang kalau ini Pride and Prejudice versi Islam gitu. Jadi yang sudah pernah baca atau nonton filmnya itu pasti kegambar seperti apa jalan ceritanya. Cuma penambahan nilai-nilai dan kultur India Islam itu yang membuat ceritanya itu menjadi menarik untuk diikuti. Saya cuma 6 jam kalau nggak salah baca buku ini, dalam waktu sehari itu selesai 459 halaman, labas aja gitu tanpa ada jeda. Enak banget buat diikutin ceritanya. Oh iya, satu lagi yang membuat saya nggak ngasih bintang 5 dari buku ini adalah bagian endingnya. Jadi si Khalid kan digambarkan sebagai Muslim yang taat, yang dia sangat memegang prinsip, tapi di bagian akhir itu ada scene dimana dia akhirnya mengkompromikan prinsipnya, akhirnya cukur jenggot yang seperti di cover ini, kemudian pakai baju jas dan salaman sama perempuan yang tadinya dia benar-benar anti. Saya ngelihatnya mungkin untuk sebagian orang itu akan menurunkan nilai Khalid sebagai seorang muslim yang taat, walaupun saya pribadi nggak terlalu masalah gitu ya. Saya mencoba memandangnya dari sudut pandang orang yang prinsip hidupnya seperti Khalid. Mungkin kalau soal jenggot nanti bisa tumbuh lagi, atau baju juga nanti bisa ganti, tapi pas di bagian dia akhirnya salaman sama perempuan, saya tuh mikir emang harus begitu gitu ya. Saya sendiri bukan orang yang anti ya untuk salaman sama lawan jenis, cuma saya sebagai pribadi melihat orang yang punya prinsip seperti itu kayaknya nggak akan semudah itu deh mengubah prinsipnya atau mengkompromikan prinsipnya hanya untuk sebuah alasan yang kayaknya nggak terlalu urgen untuk diperjuangkan. Karena pada dasarnya Khalid nggak terlalu butuh untuk melakukan itu, tapi kenapa dia tetap melakukan itu? Saya merasa mungkin penulisnya juga menganggap bahwa itu sesuatu yang nggak terlalu penting. Nggak tahu, saya ngerasa kalau orang-orang yang punya prinsip lebih kuat gitu ya tentang masalah itu dan membaca buku ini, kayaknya mereka juga akan ngerasa langsung kecewa gitu sama pilihan yang dibuat Khalid di bagian akhir buku ini. Salaman sama perempuan loh, itu dosa besar gitu kalau untuk orang-orang yang seperti dia gitu kan. Itu aja sih yang bisa saya ceritakan tentang buku ini, dan saya berharap buku-buku semacam ini bisa lebih rame ya dibahas, dibaca sama orang-orang, karena bukunya semenarik itu, nggak kalah sama novel-novel romance yang
banyak bertebaran di Wattpad dan jelas ini lebih bermutu. Walaupun idenya tidak original, ini yang disebut dengan retelling, ngambil ide dari cerita yang sudah pernah ada, tapi penulisnya itu bisa memberikan kesegaran dari trope atau plot yang sudah pernah ada, dari ide cerita yang pernah ada, membuatnya jadi cerita yang baru, seru untuk dibaca. Dan juga gara-gara buku ini saya jadi tertarik untuk nyari buku-buku romance Islam yang lain dari penulis-penulis lain. Saya sudah nemu beberapa nama untuk nanti saya masukkan ke dalam wishlist. Sementara itu dulu kayaknya video review kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membuat kalian tertarik untuk baca buku ini. Terima kasih yang sudah nonton. Kita ketemu di video selanjutnya.